Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikuti Islam a'azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Izinkan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kami dan juga kalian. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif, bertemakan tentang hidup indah dengan sunnah. Dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita, Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Nah, mengikuti Islam azani Allah wa yakum, kami juga informasikan untuk live interaktif ini kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, ada Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batang, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina M Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Dan sebelumnya kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Akh Rahmat dan juga pemirsa Fatwa TV semuanya. Ustaz, barakallahu fikum. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Nah, mengikuti sama azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Baik, mari kita dengarkan nasihat pembuka dari guru kita, Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan ya Ustadz, falyatafaddal maskuro. Barakallahu, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio-radio sunnah rahimana wa rahimakumullah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dalam sebuah kisah yang masyhurah tentang kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika beliau dijadikan sebuah atau seorang gubernur di kota Kufah. Mereka mengeluhkan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar. Mereka tuduh macam-macam, di antara tuduhannya adalah beliau tidak bisa melaksanakan sholat sesuai sunnah. Innahu kana la yuhsinu yusalli. Mereka katakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu salatnya tidak benar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kenal baik dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak mungkin yang seperti itu terjadi kepada beliau. Akhirnya beliau tetap cross check. Ditanya, mereka katakan, wahai Aba Ishaq. Aba Ishaq adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka katakan antum tidak baik dalam salatnya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, amma inni sallaitu bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la akhrimu minha syai'a. Aku tidak melaksanakan salat kecuali apa yang kita pelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak aku kurangi sama sekali. Arkudu fil ulayain wa ukhiffu fil ukhrayain.
2 rakaat pertama aku panjangkan, 2 rakaat kedua aku pendekkan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Dzaka dhannu bika." Itulah yang sudah kebayang sebenarnya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akan tetapi tetap Umar bin Khattab ingin mengecek. Beliau kirim utusan untuk menguji bagaimana pendapat rakyat yang memang rewel. Kondisi rakyat di daerah Kufah waktu itu. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus seorang untuk bertanya masjidan. Setiap masjid dimasuki. Fakulluhum athnau alaihi khaira. Ternyata banyak di antara mereka memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai ketika utusan itu tiba di Masjid Bani Abs. Berdirilah seseorang yang bernama Usamah ibnu Qatadah. Atau dikenal dengan kunyahnya Abu Sa'dah. Maka ketika ada kesempatan ini dia katakan, "Amma qad nashattana." Adapun ada kesempatan ini, kamu buka peluang untuk menyampaikan apa adanya, kami akan informasikan, kata Abu Sa'dah. Kata dia, saat ini la yasiru fis sariyah. Dia tidak ikut perang kalau dia utus pasukan. Wala yaqsimu bis sawiyah. Dia tidak adil kalau membagi rampasan. Kemudian la ya'dilu fil qadiyah. Kalau ada kasus dia tidak tegas dan tidak bisa bijak dalam memutuskan perkara. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Inni ad'u bi thalath." Aku akan berdoa dengan 3 permintaan kepada Allah. Allahumma in kana 'abduka hadza kadhiban qama riya'an wa sum'atan fa'atil faqrah wa atil umrah wa 'arridhu lil fitan. Ya Allah, seandainya hambamu ini pembohong, dia hanya ingin dipuji orang, ingin didengar perkataannya, maka panjangkan umurnya, luaskan kemiskinannya, dan jermuskan dia ke dalam fitnah wanita. Kata rawi atau yang meriwayatkan hadis ini, beliau katakan, "Fa inni ra'aitu ba'du qad saqata hajibahu 'ala 'ainaihi wa huwa yata'arradu lil jawari yaghmizuhun." Aku melihat orang itu pada masa depannya, dia tua sekali sampai bulu matanya atau alisnya menutupi kelopak matanya karena sudah tua. Akan tetapi ternyata dia suka duduk di jalan, kalau ada perempuan lewat dia ganggu. Dia goda dengan tangannya. Dan apabila dia ditanya, dia katakan, "Syaikhun kabirun maftunun asabatni da'watu Sa'ad." Aku adalah orang tua yang terkena doanya Sa'ad. Kaum muslimin, hadis ini menunjukkan betapa bahayanya seseorang melakukan kezaliman. Sehingga orang yang dizalimi, dia bisa berdoa untuk mendapatkan balasan dari Allah kepada orang yang menzalimi dia. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas di kalangan sahabat Nabi dikenal dengan orang yang mujabud da'wah, orang yang mudah dikabulkan doanya. Sehingga sebagian mereka bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Tustajabu da'watuka min baini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Engkau memiliki keistimewaan di antara para sahabat Nabi. Doamu gampang dikabulkan. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya beliau mengatakan, "Ma rafa'tu ila fami luqmatan illa wa ana 'alimun min aina maji'uha wa min aina kharajat." Tidaklah aku angkat tanganku untuk memberikan suapan makanan ke mulut ini, kecuali aku tahu dari mana datangnya rizki itu dan untuk apa dan kemana aku gunakan. Maka ini merupakan kehati-hatian yang dapat menyebabkan seseorang dikabulkan doanya. Dan ternyata urusan makanan ini dijadikan pula sebagai standar. Apakah orang layak dijadikan seorang guru atau tidak? Ini menjadi penilaian para ulama. Ketika mereka ingin mengambil ilmu kepada seorang ustadz, seorang tokoh, seorang syekh, mereka akan perhatikan bagaimana agama orang yang akan diminta ilmunya tersebut, termasuk di antara faktor penilaian dari sisi makanan. Karena apabila dalam hal terkecil dia meremehkan, biasanya dalam hal yang lain dia akan lebih meremehkan. Nah, termasuk di antaranya apa yang disampaikan oleh Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah. Beliau pernah sampaikan, beliau katakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatahawanu fi at-takbiratil ula faghsil yadaka minhu." Kalau kamu lihat ada calon guru, dia menyantai-nyantaikan, meremehkan urusan takbiratul ihram dalam salat berjamaah bersama imam, maka tidak perlu engkau pelajari ilmu dari dia. Beliau juga katakan dalam urusan makanan, "Kunna
idza aradna an na'khudha syai'an kunna idza aradna an na'khudha an syaikhin sa'alna. Apabila kami ingin mengambil ilmu dari seorang guru, kami akan tanya an ma'kalihi wa mashrabihi wa mudkhalihi wa mukhrajihi. Kita akan mencari tahu bagaimana makan minumnya, pendapatannya, dan bagaimana infaknya. Fa idza kana ala istiwa, apabila semua itu dalam kondisi normal, wajar, standar, akhadna anhu wa illa lam na'tihi. Kalau memang semua standar, kita akan belajar. Kalau tidak, ternyata kita tidak akan datangi dia. Abu Talib Al-Makki rahimahullah mengatakan, tafaqqadu minhu thalathan. Kalian bisa nilai seorang calon guru dengan 3 hal. Unzuru ila sihhati i'tiqadihi, wa ila ghaziri aqlihi, wa ila tu'matihi. Perhatikan 3 hal. Yang pertama, akidahnya, keyakinan agamanya. Yang kedua, lihat akalnya. Apakah dia berakal atau tidak. Kemudian yang ketiga, lihat makannya. Fa in kana mu'taqidal bid'ati fala tujalisuh. Kalau ternyata dia merupakan orang yang meyakini banyak hal baru dalam agama yang bukan sunnah Nabi SAW, jangan engkau pelajari ilmu-ilmunya. Fa innahu an lisani syaitani yantiq. Karena dia akan berbicara dari mulutnya setan. Wa in kana sayyi'at ta'mati aw wa in kana sayyi'at ta'am fa innahu yantiqu 'anil hawa. Apabila dia meremehkan urusan makanan, berarti dia akan berbicara dari hawa nafsunya. Wa in kana ghayra mumakkanin fil 'aql fa innahu yufsidu bilisanihi akthar mimma yuslih fala tujalisu. Kalau ternyata akalnya tidak sempurna, dia tidak merupakan orang yang bisa memahami dalil, pembahasan agama, jangan juga engkau ambil ilmunya. Karena orang ini akan lebih banyak memberikan kerusakan daripada kebaikan. Maka kaum muslimin, sudah selayaknya seorang beriman secara umum, penuntut ilmu yang ingin paham agama secara khusus, hendaknya mereka berhati-hati. Dari mana datang rezeki yang mereka cari? Apakah dari yang halal atau dari yang na'udzubillah haram? Itu yang akan memberikan pengaruh pada ibadah kita, pemahaman agama kita, dan bisa jadi pada keberkahan keluarga kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi kita bimbingan, taufik, hidayah, dan kemudahan untuk menjalani hidup ini dengan maksimal dan ideal. Wallahu a'lam bissawab. Amin. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Amikut Islam, demikianlah nasihat membuka dari guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allahumma amin. Amikut Islam, ajani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 233 2333. Silakan. Ustaz, kita bacakan pertanyaan pertama dari website. Dari Salsabila di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa lepas atau lebih tepatnya mengendalikan rasa kecewa, terutama karena saudara ataupun orang yang sedang ada di dekat kita. Bagaimana supaya kita bisa lebih sabar oleh perilaku mereka yang membuat kita kecewa. Adakah doa yang sahih untuk melepaskan kekecewaan ini dan agar kita berlapang dada? Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Baik, ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis Nabi SAW bahwa bergaul dan berinteraksi dengan sesama membutuhkan kesabaran. Ada konsekuensinya. Ketika kita bisa bersabar, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih istimewa. Dalam Sahih Tirmidzi dinyatakan Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdalu mimman la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang beriman yang berusaha untuk bergaul, berinteraksi dengan sesama masyarakat, dan dia sabar dengan perilaku dan juga konsekuensi dalam hubungan ini, maka dia lebih baik daripada orang yang sama sekali tidak mau berhubungan dengan orang karena khawatir dia tidak bisa sabar dengan
perilaku orang-orang di sekitarnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwahnya, beliau menjadi panutan dan teladan dalam hal ini. Sabar, memang sabar. Jawabannya dalam hal ini adalah sabar. Barangkali kita tidak akan berhadapan dengan orang yang memusuhi agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan orang yang bukan hanya sekedar tidak cocok dengan agamanya, bahkan menyakiti. Istrinya dituduh berzina, kemudian beliau didoakan terang-terangan dengan kata-kata yang buruk. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, "Assalamu alayka ya Abul Qasim." Semoga kamu cepat mati wahai Muhammad. Maka Aisyah radhiyallahu anha begitu mendengar ngamuk beliau. Beliau katakan, "Wassalamu alayka wal la'natu wa ghadaballahu alaik," dan ngomong seperti itu. Ngamuk Aisyah radhiyallahu anha. Beliau katakan, "Moga-moga kamu yang cepat mati, Allah laknat dan kamu dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tamahhali ya Aisyah," pelan-pelan, santai. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ama sami'ta ma taqulu, ama sami'ta ma yaqulun?" Antum enggak dengar ya mereka ngomong apa? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ama sami'ti ma qultu?" Kamu juga enggak dengar apa yang aku berikan baru saja. Nah, jadi memang perlu kesabaran. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampaikan, "Wa'alaikum." Ya, mudah-mudahan kalian juga dapat yang seperti itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan kabulkan doaku dan Allah tidak akan kabulkan doa mereka ketika mendoakan keburukan untuk aku. Artinya wallahu a'lam, ketika menghadapi orang-orang yang tidak sama pendapatnya atau sikapnya atau barangkali berbeda cara hidup sudah seperti itu, maka kita perlu sabar, kita perlu ihtisab, apalagi ketika kita akan memberikan sebuah keteladanan ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Yang jelas kita tidak terpengaruh untuk melakukan hal yang tidak bijak. Akan tetapi ini setidaknya menjadi salah satu sikap sabar. Kemudian yang kedua didoakan. Ya. Didoakan agar orang itu kalau memang penyebab sebab suka mengecewakannya ternyata adalah kekurangan dalam agama atau kekurangan dalam akhlak, kita doakan semoga Allah memperbaikinya. Kalau memang kita tidak mampu lagi untuk berhadapan, maka kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla dapat merubah hatinya, melunakkan, sehingga dia bisa lebih baik, sehingga kita pun berbahagia. Bukan hanya sekedar kecewa. Ini teori memang. Akan tetapi kita saling mengingatkan, semoga Allah Azza wa Jalla yang dapat memberikan kita kemudahan bersama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan dalam Sahih Muslim, "Kuntu ad'u ummi ilal Islam." Aku pernah selalu mengajak ibuku untuk masuk Islam, tapi ternyata wahia musyrikah, dia masih syirik saja. Fataba alayya, enggak mau. Fa asma'atni fi Nabi sallallahu alaihi wasallam ma akrah. Bahkan bukan hanya itu, ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam depanku sampai aku sedih sekali. Satu hari aku ajak lagi ibuku untuk masuk Islam, ternyata ibuku malah justru mengejek-ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil nangis. "Ya Rasulullah, kuntu ad'u ummi ilal Islam fa asma'atni fika ma akrah." Ya Rasul, aku setiap mendakwahi ibuku tidak mau. Bahkan dia menjelek-jelekkan engkau di depanku. "Fad'u umma Abi Hurairah." Maka aku minta ya Rasul, doakan. Maka Rasulullah SAW segera mengatakan, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berilah petunjuk ibunya Abi Hurairah. Maka kata Abu Hurairah, "Fa kharajtu mustabshiran bi da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku bahagia sekali karena aku telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya sendiri. Ketika Abu Hurairah sampai di rumah, kata beliau, "Fasirtu ilal bab," aku segera menuju pintu. Fa idza huwa mujaf, ternyata pintu itu ditutup. Fasami'at ummi khashfan alayya, ternyata ibuku mendengar derap langkahku. Maka ibuku berteriak dari dalam rumah, "Makanaka ya Abu Hurairah, kamu diam di situ." Kemudian kata Abu Hurairah, "Fasami'tu khadkhadatal ma." Ternyata aku dengar ada suara percikan air. Ternyata ibuku mandi. Maka beliau segera mandi. Setelah itu fa'ajilat ila khimariha wa labisat dir'aha, segera menggunakan pakaian menutupi kepalanya. Fafatahatil bab, kemudian ibuku membukakan aku pintu, kemudian dia mengatakan, "Ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh."
wahai Abu Hurairah, aku masuk Islam. Maka aku balik lagi, aku laporkan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku menangis, ya Rasulullah, abshir istajaballahu da'watak. Ya Rasulullah, ternyata Allah kabulkan langsung doa antum. Maka Rasulullah mengatakan, alhamdulillah, fa'athna alaihi khairan, wa qala khairan. Maka Rasulullah SAW kemudian memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berbicara yang baik-baik. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an yuhabbibani wa ummi ila ibadil mu'minin an yuhabbibahum ilayya. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasul, mintakan kepada Allah agar semua hamba Allah yang beriman mencintai kami, aku dan ibuku, dan menjadikan hati kami, aku dan ibuku, cinta kepada orang-orang beriman. Maka didoakan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Maka tidaklah Allah menciptakan seorang beriman, dia pernah mendengar aku, tapi dia tidak pernah melihat aku, melainkan dia akan segera menyukai aku. Pelajarannya adalah doa penting sekali. Memang ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ini ada anjuran ketika ada orang yang memang mengecewakan kita, doakan. Jangan kita anggap remeh karena Allah Azza wa Jalla Maha mendengar. Semoga dengan doa-doa kita banyak kebaikan yang Allah berikan sebagai anugerah untuk kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, masyaallah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan pertama via telepon di kesempatan kali ini. Silakan. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Maaf, pertanyaannya mungkin agak telat. Jadi suami saya itu kan panitia zakat fitrah di masjid kampung. Nah, penerimaannya itu bisa melalui uang dan beras. Nah, tapi pas penyalurannya itu uangnya itu tidak dikonvert ke beras. Nah, sebenarnya suami saya itu udah memberitahu ke panitia yang lain kalau setahu saya dan suami saya itu kan harus dikonvert ke beras semua, nggak boleh dalam bentuk uang, tetap dalam bentuk uang itu tetap dalam bentuk uang. Nah, terus baiknya bagaimana ya Ustadz? Iya. Ya, terus yang kedua boleh? Baik, silakan. Kalau hutang kodok puasa karena hamil dan melahirkan itu belum sempat terbayar karena meninggal dunia, apakah harus dipuasakan oleh keluarganya atau tidak? Seperti itu. Baik. Cukup Ibu ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah zakat fitrah dengan uang. Adapun orang-orang yang membayar kepada panitia, mereka sebenarnya bukan membayar zakat, akan tetapi mewakilkan pembayaran zakat. Sehingga insya Allah mereka tidak bersalah karena mereka sudah mempercayakan kepada para takmir, para panitia, agar membelikan beras, kemudian menyampaikan kepada yang berhak. Dengan alasan, ini bukan uang, akan tetapi saya titip agar nanti berwujud beras disampaikan kepada para mustahiqin, orang-orang yang berhak. Adapun membayar dengan menggunakan beras, menggunakan uang, ini khilaf di antara para ulama, dan wallahu a'lam, pendapat yang hati-hati adalah membayar dengan bahan makanan pokok, karena itu yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Ya, sebagai zakat fitrah itu untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dan memberi makan orang-orang yang miskin. Sehingga para ulama mengatakan selama Rasulullah SAW perintahkan itu, maka itu yang kita keluarkan. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika waktu itu Muawiyah yang menjadi khalifah di daerah Syam melihat ada bentuk baru dari gandum. Ternyata ada gandum yang lebih istimewa. Nah, sehingga kalau dalam syariat memberikan zakat fitrah adalah satu sa'. Satu sa' itu takaran. Maka kata Muawiyah radhiyallahu anhu, ini gandum luar biasa nih, istimewa banget. Setengah aja deh boleh. Kata Abu Sa'id, amma ana fala ukhrijuhu illa sa'ah. Kalau aku hanya akan keluarkan seperti Rasulullah SAW perintahkan. Dibayar dengan satu sa', satu sa'. Nah, ini takarannya bagaimana dengan bentuk yang dikeluarkan atau ditunaikan. Jadi wallahu alam itu yang bisa dikatakan pendapat yang kuat. Adapun membayar dengan uang, ada sebagian ulama mazhab, kalau tidak salah Hanafiyah, mereka katakan boleh karena uang lebih bermanfaat untuk orang yang menerima, dan itu juga sama ada harganya, bisa jadi lebih
mudah untuk dimanfaatkan oleh penerima. Akan tapi wallahu alam, pendapat yang kuat adalah orang-orang yang mengatakan atau para ulama yang menyebutkan sesuai dengan perintah Nabi SAW dalam bentuk bahan makanan pokok. Wallahu alam seperti itu. Dan orang-orang yang menunaikan zakat, insya Allah mereka sudah sesuai dengan syariat ketika mewakilkan, karena mewakilkan sudah diizinkan. Hanya ini merupakan kekurangan dan kesalahan para penyalur. Wallahu alam bissawab. Naam. Wallahu alam, seingat ana dalam mazhab Syafi'i pun demikian, dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk orang yang sakit, kemudian hamil, menyusui, kemudian belum sempat berpuasa, lalu keduluan meninggal. Ini para ulama mengatakan seandainya belum sempat mengqadha itu karena memang masih belum mampu. Orang sakit yang sakitnya terus-menerus sampai meninggal. Atau orang yang hamil menyusui dan belum sempat berpuasa karena masih menyusui terus, atau karena masih hamil lalu meninggal belum sempat mengqadha, maka insya Allah tidak mengapa. Akan tapi barangkali yang dipermasalahkan pada saat dia sudah mendapat kesempatan untuk berpuasa, tapi dia tunda. Nah, sekarang dia sudah tidak menyusui karena anak sudah besar, hamil pun sudah tidak. Kemudian dia sehat, mestinya dia segera mengqadha, ternyata dia tunda. Nah, kemudian ternyata setelah kesempatan itu lewat, dia sakit lalu meninggal. Wallahu alam, ini yang barangkali lebih hati-hati, dianjurkan untuk dibayar. Dianjurkan untuk dibayar. Seandainya ada keluarganya yang akan berpuasa untuk si mayit, maka tidak apa-apa insya Allah. Kalaupun bukan keluarga pun tidak mengapa. Seandainya yang akan berpuasa adalah kenalannya, kawannya dan sebagainya, tidak apa-apa pula, karena para ulama mengatakan man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu, barang siapa yang mati masih punya hutang puasa, maka hendaklah walinya yang berpuasa. Itu bukan catatan penting atau syarat diterimanya puasa untuk orang yang meninggal harus keluarganya, tidak. Akan tapi bahkan kawannya pun boleh seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Kita angkat pertanyaan kedua via telepon di kesempatan kali ini. Silakan. Ya, silakan. Fatwa TV, assalamualaikum. Ya, Ummu Yodi di Pekanbaru. Silakan Ummu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz. Yang pertama itu, Ustaz, semoga Ustaz dalam keadaan sehat selalu, amin. Izin bertanya, bagaimana hukumnya memisahkan anak yang belum balik usia 4 tahun dengan ibunya? Qadarullah, anak sempat pulang kampung ke rumah orang tua anak. Anak-anak di sana benar-benar dimanjakan dari adik-adik anak dan ayah anak. Apa-apa selalu dituruti kemauannya, contohnya dikasih HP, TV, dan lain-lain. Dengan berkaitan hal-hal yang merusak akidahnya. Berbeda jauh dengan pendidikan anak dan suami. Seringkali orang tua anak meminta anak-anak untuk tetap tinggal dengan mereka. Anak sudah membeli tiket travel 3 kursi dengan anak-anak. Semua baju dan barang-barangnya sudah anak bawa. Tapi anak-anak menangis-nangis tidak mau ikut. Anak sudah rayu dan memaksa. Anak tetap tidak mau pulang. Menangis tidak mau pulang dan mau bersama dengan adik anak dan keluarga anak di Bandung. Karena di sana dimanjakan dan semuanya dituruti. Saat ini anak sudah pulang ke Tangerang. Anak-anak tetap di Bandung. Anak benar-benar tidak reda, Ustaz. Anak-anak diasuh dengan cara yang salah. Tapi anak tidak bisa membawanya pulang. Karena sudah dihati. Bagaimana caranya, Ustaz? Lantas apa yang harus anak dan suami lakukan? Baik, cukup Ummu ya. Ya, yang pertama. Yang kedua, kakak aku kan pernah bekerja sebagai model yang tidak menutup rambutnya. Aku pernah baca katanya pekerjaan tersebut haram karena tidak menutup aurat. Tapi kemarin aku ditawarin dia mau membelikan aku laptop katanya.
Di sini aku takut. Kira-kira apakah hukumnya kalau aku menerima tawaran tersebut? Tawaran apa itu? Tawaran menjadi modal ya Ibu, ya Umu ya? Ya, model. Baik. Cukup Umu ya? Cukup. Cukup, baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, Ustaz. Baik, yang pertama, masalah mendidik anak ini menjadi tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab orang lain selama kita masih mampu untuk menunaikan kewajiban itu. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan diri kalian dan keluarga dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, allimu ahlikumul khair, ajari keluarga kalian kebaikan-kebaikan, termasuk diantaranya adalah agama Islam secara keseluruhan. Dan itu menjadi tanggung jawab kepala keluarga dan juga bekerja sama dalam unsur rumah tangga itu. Maka jangan sampai ada penyebab lain hanya karena manja atau karena tidak tega, karena anak menangis, akhirnya kita biarkan. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis di depan, karena yang menangis tidak akan anak kecil itu, akan berubah menjadi orang besar dan orang tuanya pun akan menangis. Dan bisa jadi menangisnya di depan Allah sampai hari kiamat. Maka para sahabat perhatian dalam hal ini. Abdullah bin Umar pernah memberikan nasihat kepada seseorang, adib ibnaka fa innaka mas'ulun an tarbiyatihi. Beliau katakan, kamu harus didik anakmu karena kamu akan ditanya tentang pendidikanmu kepada dia, dan dia akan ditanya an birrihi iyyak, dia akan ditanya dengan baktinya kepadamu, tapi apabila engkau telah memberikan arahan yang tepat kepada dia. Maka ketika seseorang ingin sukses, seringkali perlu banyak pengorbanan. Saya ingat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah mengatakan, al-hikmatu wad'u syai'i fi mawadhi'ihi. Yang dikatakan hikmah atau bijaksana adalah meletakkan semua pada tempatnya. Ketika seorang mendidik dengan hikmah atau bijaksana, maka terkadang dia senyum, terkadang dia lembut, tapi ada kalanya dia perlu memberikan hukuman, ada kalanya perlu keras. Karena memang itu merupakan salah satu metode agar ada kesuksesan yang diraih. Demikian apabila tadi sudah disampaikan ternyata pendidikannya jauh dari agama, dimanja, malas belajar, malas beribadah, ini bahaya sekali. Tapi bagaimana caranya? Secara teknis mungkin Anda punya pengalaman lebih karena kondisi keluarga dan masyarakat berbeda-beda. Akan tetapi setidaknya ini sedang bukan merupakan rebutan warisan atau rebutan asuhan dari na'udzubillah keluarga yang berpisah. Akan tetapi ini merupakan tanggung jawab seorang tua kepada anaknya, maka dipahamkan kepada keluarganya yang mempertahankan anak itu. Dinasihati, duduk empat mata, atau memang betul-betul secara tegas kita tidak bisa lagi untuk menunaikan target pribadi kepada anak misalkan. Dan anak ketika menangis tidak perlu dijadikan pertimbangan. Ya. Dulu para sahabiyah ketika ingin mendidik anak mereka untuk berpuasa, nangis karena lapar, disibukkan dengan mainan. Ini seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika sebagian sahabiyah atau sahabat wanita ingin mendidik anaknya untuk berpuasa Asyura, maka ketika mereka sedang menangis-menangis, dikasih mainan dari kayu. Sampai sibuk sehingga lupa sama makannya. Lupa sama laparnya. Akhirnya ketika iftar baru mereka diizinkan untuk makan. Maka memang butuh perjuangan. Dan wallahu a'lam, untuk keluarga yang memang ingin mengambil alih tarbiyah atau pendidikan, diajak baik-baik. Diberi pendapat yang memang ini merupakan prinsip. Ya, banyak orang yang sudah menyesal ketika anak mereka diambil oleh orang, padahal alasannya hanya sepele, karena yang sana misalkan belum punya anak, akhirnya wala jilbaban, tidak menutup aurat, mungkin sholat juga tidak diarahkan karena dimanja. Nah, akhirnya penyesalan itu berlanjut. Nah, maka jangan sampai kejadian itu berulang, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, apa tadi?
hukum terkait menjadi model namun tidak menutup aurat. Oh iya, menjadi model. Ya, menjadi model ini berlawanan dengan syariat. Ya, karena model akan menunjukkan kemolekan di depan lawan jenis yang tidak mahram. Padahal Nabi SAW telah menyatakan al-mar'atu awratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Apabila seorang wanita itu adalah aurat, apabila dia keluar dari rumah, setan akan memperindah. Yang tidak menarik menjadi menarik. Maka ketika seorang bermudah-mudahan dalam hal keluar, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang ada seorang wanita yang ingin sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat jamaah, berangkat ke masjid, kecuali keluar tanpa perhiasan dan bahkan tidak memakai minyak wangi. Wal yakhrujna tafilat, hendaklah mereka keluar dalam kondisi tidak berdandan, nutup aurat, selesai. Bukan berdandan justru ingin menunjukkan kemolekan badannya. Wallahu a'lam, ini tidak boleh. Ini bisa jadi menjadi pembuka pintu dosa besar yang namanya zina. Dan Allah Azza wa Jal memberikan larangan tegas dalam hal ini, dan alangkah banyaknya kejadian di akhir zaman. Perzinaan banyak dengan sangat mudahnya, dengan cara yang kalau kita bilang tanda kutip terhormat, orang tidak mengetahui sama sekali. Nah, maka kita hanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar agama kita dan keluarga kita dalam kondisi baik-baik saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan via telepon ketiga kembali di kesempatan kali ini. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rosni. Iya, begini Ustaz, saya nih memang seorang janda. Di Idul Fitri kemarin, saya dikasih sama pengurus masjid zakat fitrah dan zakat mal, dan rasanya zakat fitrah dan zakat mal tersebut saya tidak berhak menerimanya, karena saya walaupun janda masih menerima pensiun dari suami saya. Yang pertama, yang keduanya saya adalah seorang pengusaha berdagang gitu. Malah setiap tahun saya mengeluarkan zakat perdagangan saya. Tapi saya mau menolak, saya segan tersinggung gitu. Jadi saya terima. Bagaimanakah zakat fitrah tersebut? Apa saya serahkan kepada fakir miskin atau saya pakai saja uang dan beras tersebut? Di tahun kemarin saya juga dikasih sama pribadi untuk satu fitrah, tapi saya serahkan sebelum Idul Fitri, saya serahkan kepada fakir miskin. Tapi tahun ini belum saya serahkan. Bagaimanakah apa solusinya, Ustaz? Sedangkan zakat fitrah tersebut masih di tangan saya, dan zakat mal sebanyak 150.000, dan zakat fitrah dua zakat fitrah dua bungkus beras gitu. Jadi bagaimanakah solusi yang harus saya kerjakan, Ustaz? Penjelasannya. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang terkadang seorang ketika ingin mendistribusikan zakat fitrah, pertimbangannya bukan karena sekedar miskin, akan tapi karena kasihan. Ketika melihat ada orang terlihat sepi, murung dan sebagainya, atau ada orang yang terlihat tidak bekerja, atau apalagi janda yang sering jadi pertimbangan untuk diberikan pembagian. Akan tapi ketika kita merasa bahwa kita tidak berhak atau banyak orang yang lebih berhak misalkan, maka tidak mengapa, apa yang kita terima kita berikan kepada mereka. Insya Allah aman sudah. Bi'idznillah apa yang Anda lakukan pada tahun-tahun sebelumnya insya Allah selesai. Dan itu sudah cara dan langkah yang tepat. Demikian yang terjadi pada tahun ini. Kalaupun Anda belum sampaikan atau belum berikan kepada orang miskin, insya Allah tidak mengganggu zakat yang disampaikan oleh orang yang memberi, karena orang yang memberi telah memberikan pada waktu yang tepat. Hanya ketika Anda sebagai orang yang merasa tidak berhak ingin memberikannya, maka ketika barang itu sudah menjadi milik Anda, kapan saja Anda ingin sampaikan. Yang penting zakat fitrah Anda sudah Anda tunaikan di waktunya, sedangkan pemberian itu yang Anda merasa tidak berhak, Anda serahkan kapan waktu yang tepat, tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan bisa kita lanjutkan pertanyaan via website. Berikutnya dari Ahmad di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ini berkaitan puasa Syawal menggugurkan puasa Ayyamul Bid. Misalkan bila kita sudah mengerjakan 6 hari puasa Syawal, apakah kita tidak perlu mengerjakan puasa Ayyamul Bid ya Ustaz? Mohon penjelasannya, syukron. Afwan. Iya, ini pernah ditanyakan kepada beberapa masyayikh, ada Syekh bin Baz dan juga Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka perintahnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini yang pertama. Yang kedua, puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid perintahnya adalah untuk melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan. Maka ketika seorang melaksanakan puasa 6 hari dari bulan Syawal, dia berarti telah melaksanakan puasa 3 hari dan lebih. Ibarat dia telah melaksanakan puasa secara umum itu 3 hari, maka dia sudah melaksanakannya, dan kewajiban untuk, bukan kewajiban akan tapi sunnah untuk melaksanakan puasa di waktu yang ditentukan pada setiap bulan itu dia sudah laksanakan. Maka puasa yang dilakukan 6 hari bulan Syawal sudah mencukupi. Maka kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, itu mirip sama tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu artinya seseorang ketika masuk jangan langsung duduk, akan tetapi sholat dulu. Sholat dulu sebagai pembuka untuk masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata dia masuk ke dalam masjid sudah iqamah, maka sholat dia zuhur bersama jamaah, sholat asar bersama jamaah sudah mencukupi dari sholat tahiyatul masjid. Karena tujuan perintah untuk sholat tahiyatul masjid bukan karena semata-mata 2 rakaatnya, akan tapi agar antum tidak langsung duduk pada saat masuk masjid. Nah, sehingga kalaupun ada orang masuk langsung sholat fardu, itu sudah mencukupi. Demikian pula dalam urusan puasa setiap bulan 3 hari. Begitu ada orang berpuasa Syawal, maka sudah selesai. Dia sudah melaksanakan puasa 6 hari dan 3 harinya sudah terlaksana pula. Seperti itu yang pernah difatwakan oleh Syekh bin Baz dan juga Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahumallah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan kembali dari Abdul Aziz di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Waktu sholat subuh ditetapkan oleh Depak, saya meyakini terlalu cepat dan ini dipakai secara umum di setiap masjid. Apakah saya wajib tetap mengikuti jamaah sholat subuh walaupun saya meyakini bahwa fajar shodiq belum muncul? Ataukah saya sholat sendiri sesuai waktu fajar shodiq yang saya yakini sesuai hasil penelitian? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Ada 2 pembahasan atau 2 poin. Yang pertama adalah masalah sholat berjamaah. Masalah sholat berjamaah ini para ulama menekankan sekali, dan mayoritas ulama mengatakan itu sunnah, tapi sunnah yang ditekankan. Bahkan ada yang mengatakan fardu kifayah, kalau tidak ada yang mengerjakan maka semua berdosa. Ada yang mengatakan itu bahkan fardu ain dalam mazhab Hanabilah, sehingga sholat berjamaah tetap wajib dilaksanakan. Maka jangan karena ada sesuatu yang kita yakini berbeda lalu kita tidak mau mengerjakan bersama kaum muslimin. Ini setidaknya menjadi pertimbangan. Kedua, dalam masalah waktu subuh, ini sering memang diperdebatkan di tengah kaum muslimin. Bahkan pernah terjadi di Arab Saudi ketika ada sebagian orang mereka mulai menebarkan pendapatnya bahwa sholat subuh belum masuk waktu. Itu sejak zaman Syekh bin Baz rahimahullah masih ada. Beliau meninggal tahun 99. Meninggal tahun 99. Ketika beliau sebelum meninggal pun pendapat ini ada di Arab Saudi. Dan beliau segera membentuk sebuah tim untuk mengecek apakah benar jadwal yang telah ditentukan pemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan syariat untuk sholat subuh ketika fajar telah menyingsing.
ternyata penelitian itu menyatakan jadwal dan tuntunan syariat ketika fajar shadiq telah terbit sama, sehingga pendapat itu sudah diberikan jawaban sesuai dengan penelitian pula. Hanya saja masih saja pemikiran itu sampai sekarang masih ada. Pernah ditanyakan ke Majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Anda pernah dengar itu? Artinya sudah lama, sejak zaman Syekh bin Baz rahimahullah hidup, ternyata pemikiran itu masih ada. Kemudian pernah pula terjadi di negara lain, dan termasuk di Indonesia. Wallahu a'lam. Kalau seandainya ada orang ingin berhati-hati, itu urusan dia. Ya, dia ingin mencari masjid yang tidak cepat iqamahnya, maka dicari masjid yang ada jarak waktu antara azan dan iqamah 20 menit, 25 menit, sampai 30 menit. Akan tapi jangan bermudah-mudah untuk meninggalkan sholat fardu berjamaah, karena seperti kita ketahui bahwa sholat fardu tidak mudah untuk ditinggalkan secara berjamaah. Jangan sampai karena keyakinan kita yang ternyata belum tentu bisa diuji dengan kebenarannya, ternyata salah, sehingga kita salah dua kali. Penelitian kita salah, kemudian kita juga salah dalam meninggalkan sholat berjamaah seperti itu. Secara umum, Anda pernah juga pernah menanyakan kepada salah seorang masyayikh di Masjid Nabawi tentang kejadian seperti ini. Dinyatakan bahwa waktu sholat subuh belum masuk karena masih gelap sekali, dan ada semacam gambar yang dijadikan sebuah contoh bahwa fajar shadiq yang benar seperti ini. Ana tunjukkan kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Raji As-Sa'idi. Beliau adalah dosen di Jamiah Islamiyah dan juga seorang pengajar di Masjid Nabawi. Kata beliau, ini sudah terang sekali. Beliau katakan ini sudah terang sekali, ini bukan fajar shadiq lagi. Nah, wallahu alam, kalau antum memang ingin hati-hati, silahkan cari masjid yang agak lama iqamahnya. Kan tapi jika antum terbiasa untuk meninggalkan salat berjamaah, ana khawatir kesalahan kita akan double dua kali. Salah dalam penelitian dan keyakinan kita, dan yang kedua karena meninggalkan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Namun, syukur Ustaz, jazakallahu atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Bisa kita bacakan pertanyaan kembali. Ini ada dua pertanyaan yang persis sama, Ustaz. Dari Purwanti di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, dan juga Besmiati di Kota Depok, Jawa Barat. Intinya pertanyaannya tentang bagaimana hukumnya seorang perempuan yang menunaikan ibadah pergi haji namun tanpa mahram, ya Ustaz. Mohon nasihatnya, syukron. Iya, kalau tidak salah bukan hanya dua, akan tapi ada tiga kalau tidak salah. Ada pertanyaan yang sama. Berangkat haji karena tidak pakai mahram, ada suaminya yang sudah lewat 65 tahun. Wallahu a'lam, memang ini ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian mereka membolehkan selama rombongan yang diikuti bisa dipercaya. Mereka dengan jumlah rombongan besar, kaum mukminat, wanita-wanita yang salihat, sehingga kalau ada apa-apa mereka bisa saling tolong menolong. Sebagian madhab mengatakan boleh seorang tanpa mahram berangkat. Nah, akan tapi wallahu a'lam, pendapat yang rajih dan kuat, dan ini yang difatwakan oleh banyak ulama, di antaranya Hanabila dan juga masyayikh yang ada di zaman sekarang, mereka katakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailatin illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan sejarak sehari semalam, ini menggunakan unta, tanpa menggunakan mahram. Kalau dia menggunakan mahram, silahkan untuk melakukan perjalanan sejauh itu, dan ini umum, termasuk di antaranya haji. Dalam Sahih Muslim juga sama disebutkan, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inni kutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Awal hadis ini mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram wa la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram.
tidak boleh seorang wanita menyendiri dengan seorang laki-laki yang bukan mahram, menyendiri dalam satu tempat, kecuali harus ada mahram. Tidak boleh juga seorang wanita melakukan perjalanan jauh, kecuali harus ada mahram. Kemudian seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inni kutibtu fi ghazwati kada wa kada." Aku telah terdaftar sebagai satu tentara yang diberangkatkan ke pertempuran ini. Wa inna imra'ati kharajat hajjah. Sedangkan istriku akan melakukan ibadah haji. Maka kata Rasulullah SAW, "Intaliq fahujja ma'a imra'ati." Kamu enggak usah ikut perang. Kamu temenin saja istrimu. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sampai menggugurkan kewajiban perang dia bersama tentara kaum muslimin untuk menemani seorang istri yang akan menunaikan ibadah haji. Ini menunjukkan perhatian Nabi SAW dalam urusan haji pun harus menggunakan mahram. Jadi wallahu alam, ini pendapat yang lebih aman, pendapat yang lebih selamat, dan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan wal mahramu minal istita'ah. Mahram merupakan standar kemampuan seseorang. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan. Kalau seandainya tidak ada mahram suami, tidak ada mahram orang tua, paman, ayah dan lainnya, bisa anak bisa menjadi ganti sebagai mahram selama anak itu sudah baligh, atau adik atau kakak dan sebagainya. Sebisa mungkin seorang mengusahakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Tapi mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Faris Surya di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Lebih baik mana menasehati kemungkaran, kemungkinan besar ditolak atau tidak sama sekali karena takut mereka menolak syariat walau disampaikan secara detail? Mohon nasihatnya, syukron. Ya, wallahu alam, ini tergantung bagaimana kondisinya. Kalau seandainya hanya kekhawatiran, tidak boleh untuk tidak mengerjakan. Tapi kalau seandainya memang kemungkinan seperti itu, artinya memang dia terbukti seringkali apabila dinasihati justru akan menampakkan pertentangan, bahkan madarat atau kerugian dalam Islam lebih besar dan terlihat, maka tidak dilakukan amar ma'ruf nahi munkar. Para ulama mengatakan amar ma'ruf nahi munkar dilakukan dengan mempertimbangkan maslahat madarat. Ketika seorang ingin mengingkari sebuah kemungkaran, apabila kemungkaran yang diingkari ternyata membuahkan kemungkaran lebih besar, maka tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Dan dalilnya banyak, di antaranya wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian cela orang yang menyembah selain Allah, karena mereka akan balik berbalas mencela Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka sembah selain Allah tidak ada harganya. Akan tapi kalau kita cela, mereka akan bisa mencela Allah. Allah Azza wa Jalla dicela, itu adalah hal yang luar biasa. Intinya kalau memang terbukti seperti itu, maka ditunda nahi mungkarnya. Tapi kalau seandainya itu hanya kekhawatiran, wah jangan-jangan nanti dia memusuhi saya, jangan-jangan nanti dia, nah ini seperti ini mungkin perlu diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Masih ada waktu ternyata, Ustaz, kita bacakan pertanyaan sekali lagi, Ustaz. Baik, silakan. Bismillah. Ini dari Tajul Adli di Malaysia, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Apakah benar ada hadis atau atsar yang menceritakan fadilah sholat berjamaah yang pahala makmum tidak khusyuk ditampung oleh pahala imamnya atau jamaah yang lainnya yang khusyuk? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Wallahu alam, ana belum pernah mendengar hadis yang seperti itu. Memang pahala salat berjamaah lebih banyak. Salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu 'ala salati fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. Salat berjamaah pahalanya 25 kali lipat. Dalam riwayat lain 27 kali lipat daripada ketika dia salat sendirian di rumah atau di pasarnya. Kemudian salatnya seorang, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatul rajuli ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul. Fa kullama yakun akthar kullama yakun ahabba ila Allah azza wa jalla, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat bersama satu orang lebih enak, lebih afdal daripada salat sendirian. Salat bersama dua orang lebih afdal daripada salat dengan satu orang saja. Semakin banyak jamaah semakin besar pahalanya. Akan tetapi kalau seandainya ada yang tidak khusyuk lalu ditanggung oleh orang lain pahalanya, ini wallahu alam, ini justru bertentangan dengan
usul syariah atau prinsip-prinsip dalam syariat. Wala taziru waziratu wizra ukhra, tidak ada yang dibebani untuk menanggung kesalahan orang lain dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, Ustaz, jazakallahu wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Masya Allah. Jazakallahu atas waktu dan ilmunya, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz di sana. Amin, amin. Wa iyyakum. Nah, mengikuti selama azan ya Allah wa yakum, demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insyaallah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Rahimana wa rahimakum.